Assalamualaikum anak-anak kelas 9 sekalian. Hari ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Anak-anak kelas 9 sekalian, sebelum Ibu menjelaskan tentang pembahasan materi kita hari ini, alangkah baiknya Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. 1. Mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Pengertian perubahan sosial budaya yang disampaikan oleh William Ogden dalam Eli M. Setiadi, yaitu perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun non-material. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan menurut Kingsley Davis dalam Suryono Sukanto. Perubahan kebudayaan mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Perubahan sosial mencakup perubahan sistem, struktur, dan fungsi masyarakat. Perhatikan ilustrasi gambar pada tayangan ini yang menunjukkan perubahan bangsa Indonesia dari sebelum merdeka menjadi bangsa yang merdeka. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ada 3, yaitu 1. Dilihat dari waktunya, 2. Dilihat dari pengaruhnya, dan 3. Dilihat dari perencanaannya. Kemudian, perubahan dilihat dari waktunya terbagi 2, yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi, dan yang kedua adalah perubahan sosial cepat atau revolusi. Silakan kalian perhatikan pada tayangan ini terdapat ilustrasi contoh tentang perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat ditunjukkan atau dicontohkan pada kehidupan masyarakat purba atau masyarakat praaksara, sementara perubahan cepat ditunjukkan dengan gambar terjadinya proses revolusi industri. Pengertian perubahan sosial lambat yaitu perubahan yang memerlukan waktu lama diikuti rentetan perubahan kecil secara lambat. Selanjutnya, pengertian perubahan sosial cepat yaitu perubahan berlangsung dalam waktu yang cepat diikuti oleh perubahan mendasar lainnya dalam masyarakat. Perubahan dilihat dari pengaruhnya terbagi 2, yaitu 1. Perubahan yang pengaruhnya kecil, dan 2. Perubahan yang pengaruhnya besar. Pengertian perubahan yang pengaruhnya kecil yaitu perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial di masyarakat. Pengertian perubahan yang pengaruhnya besar yaitu perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Anak-anak sekalian, silakan kalian perhatikan ilustrasi pada tayangan ini yang menunjukkan gambar-gambar contoh dari perubahan kecil dan perubahan besar. Kalian perhatikan gambar yang sebelah kiri atas adalah menunjukkan perubahan kecil, kemudian ke kanan searah jarum jam, jalan tol itu bisa membuat perubahan menjadi besar karena adanya jalan tol, kemudian adanya penemuan teknologi baru berupa alat komunikasi yang bisa membuat perubahan juga yang besar, dan juga adanya revolusi industri. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang perubahan dilihat dari perencanaannya. Terbagi 2, yaitu 1. Perubahan direncanakan, dan 2. Perubahan tidak direncanakan. Pengertian perubahan direncanakan yaitu
perubahan yang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan adanya perubahan. Selanjutnya, pengertian perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Pada tayangan ini, Ibu memberikan contoh atau ilustrasi perubahan-perubahan yang direncanakan. Kalian lihat kegiatan pembelajaran secara online, kemudian guru juga yang mengajar secara online, semua itu adalah perubahan yang direncanakan. Kemudian adanya revolusi industri dan juga adanya pembangunan jalan yang mana semuanya adalah perubahan yang direncanakan. Anak-anak sekalian, silakan kalian perhatikan ilustrasi contoh-contoh perubahan yang tidak direncanakan pada tayangan ini, yang mana hampir sebagian besar hal-hal yang tidak direncanakan menggambarkan tentang peristiwa alam atau kejadian-kejadian alam. Kalian lihat di sana ada peristiwa gempa bumi, longsor, banjir, gunung meletus, dan tsunami. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang faktor-faktor penyebab dari perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. 2. Penemuan baru. 3. Konflik. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 5. Perubahan lingkungan alam. 6. Peperangan. 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selanjutnya, perhatikanlah ilustrasi gambar-gambar pada tayangan ini yang menjelaskan tentang contoh bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan, dan peperangan. Pada tayangan ini, Ibu memberikan contoh tentang pengaruh masyarakat lain, difusi pada teknologi, akulturasi, invasi penjajah Belanda ke Indonesia. Anak-anak kelas 9 sekalian, selanjutnya marilah kita bahas tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya, yaitu 1. Kehidupan masyarakat terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal baru. Dan 5. Adat istiadat. Pada tayangan ini, Ibu memberikan contoh tentang masyarakat terasing dan masyarakat tradisional. Silakan kalian simak dan amati dengan baik. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya pembahasan materi dari Ibu pada bab 2 ini tentang perubahan sosial budaya. Selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang, Ibu akan membahas materi tentang globalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.